Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semua. Hari ini kita berjumpa lagi untuk mata kuliah dasar manajemen bisnis ya, di mana kita sudah memasuki pertemuan kedua yaitu dengan materi manajemen dan lingkungannya. Seperti biasa untuk pertemuan ini saya memberikan slide tambahan ya, di luar daripada yang sudah ada di slide yang bisa kalian download. Dan ada beberapa juga slide yang sudah saya bahas di pertemuan sebelumnya, yaitu pertemuan pertama. Oke, untuk mempersingkat waktu, saya mulai. Yang pertama kita masuk kepada tingkatan manajemen. Nah, di sini tingkatan manajemen itu ada 4. Yang pertama itu ada yang namanya top, ya. Top di sini adalah manajemen tingkat puncak. Sedangkan yang kedua itu adalah middle. Nah, untuk middle sendiri ini adalah manajemen tingkat menengah. Sedangkan yang ketiga ini adalah first line, ya, atau manajemen tingkat pertama atau lebih dikenal dengan istilah supervisi. Dan yang terakhir itu ada non-manajerial atau manajemen non-supervisi. Nah, keempat tingkatan manajemen ini apabila dibentuk ya atau dibuat ke dalam bentuk piramid, maka akan tampil kurang lebih seperti ini. Jadi yang paling atas itu ada top, yang baris kedua ada middle, baris ketiga first line, dan baris yang terakhir ada non-managerial. Nah, untuk manajemen tingkat puncak sendiri itu bagaimana? Yang pertama, ya, manajer tingkat atas ini adalah yang bertanggung jawab terhadap perusahaan secara keseluruhan. Biasanya itu terdiri dari sekelompok manajer kecil. Kemudian tugasnya itu menentukan tujuan, strategi, dan kebijakan secara umum. Selain itu, juga menentukan keputusan-keputusan yang bersifat strategis. Sedangkan untuk manajemen tingkat menengah, ini biasanya terdiri dari sekelompok manajer yang lebih besar dibandingkan dengan manajer puncak, di mana ia menjadi jembatan antara manajer puncak dengan manajer bawah. Sedangkan untuk tugasnya, itu yang pertama adalah melaksanakan tujuan, strategi, dan kebijakan yang ditetapkan oleh manajer puncak. Dan yang kedua, yaitu mengkoordinasikan dan mengarahkan aktivitas manajer tingkat bawah dan juga karyawannya. Selanjutnya ada manajemen tingkat pertama. Ini adalah tingkat manajemen paling rendah di dalam sebuah perusahaan, di mana manajemen lini pertama ini itu tidak membawahi manajer yang lain. Sedangkan tugasnya sendiri ini adalah memimpin dan mengawasi kinerja dari tenaga operasional. Untuk manajemen non-supervisi sendiri, ini biasanya terdiri dari para tenaga kerja tingkat bawah yang pada umumnya itu seperti buruh, pekerja bangunan, dan lain-lain. Biasanya merupakan jumlah yang paling banyak di dalam sebuah organisasi dan lebih cenderung sebagai pelaksana teknis dari sebuah organisasi. Selanjutnya adalah karakteristik manajer yang berhasil. Oke, jadi bagaimana manajer itu dikatakan berhasil? Yaitu ketika
dia memiliki ciri-ciri. Nah, ciri-ciri ini dikemukakan oleh J. Sterling Livingstone, ya. Ciri-ciri yang dapat dikaitkan dengan manajer yang berhasil itu ada beberapa. Di antaranya, yang pertama adalah kebutuhan untuk mengelola. Kemudian yang kedua, ada kebutuhan untuk kekuasaan. Dan yang ketiga adalah kemampuan untuk berempati. Sedangkan peran manajer di dalam perusahaan, nah kurang lebih seperti ini, ya. Jadi ada wewenang formal dan status, ya, di mana di sini ada 3. Minggu kemarin sudah dijelaskan ya pada pertemuan pertama, yaitu ada peran antar pribadi atau interpersonal, kemudian ada peran informasional, dan juga ada peran mengambil keputusan. Nah, untuk peran antar pribadi ini adalah sebagai tokoh, pemimpin, dan juga sebagai penghubung. Sedangkan untuk peran informasional berperan sebagai pemantau, penyebar, dan juru bicara. Sedangkan untuk peran pengambil keputusan ini sebagai wiraswastawan, pereda gangguan, pengalokasi sumber daya, dan juga perunding. Sedangkan untuk tugas-tugas manajer sendiri, yang pertama adalah manajer itu bekerja dengan dan melalui orang lain. Atau istilahnya tidak hanya mencakup bawahan dan atasan, tetapi juga manajer lain di dalam suatu organisasi. Yang kedua, manajer memadukan dan juga menyeimbangkan tujuan-tujuan yang saling bertentangan dan menetapkan prioritas-prioritas. Kemudian yang ketiga, yaitu manajer bertanggung jawab dan mempertanggungjawabkan. Ya, maksudnya adalah manajer ditugaskan itu untuk mengelola pekerjaan-pekerjaan tertentu dengan sukses. Kemudian yang keempat, manajer itu harus berpikir secara analitis dan konseptual. Apa artinya? Artinya, manajer itu harus mampu merinci dan memisahkan suatu masalah, kemudian menganalisa, dan juga mencari penyelesaian yang layak dengan akurat. Yang kelima, yaitu manajer adalah seorang mediator. Jadi, jika tidak saling sepakat atau bertentangan, manajer ini dituntut perannya sebagai mediator. Kemudian yang keenam, yaitu manajer adalah seorang politisi. Maksudnya, manajer itu harus memiliki hubungan yang baik untuk mendapatkan dukungan atas kegiatan, usulan, maupun keputusan. Selanjutnya, tugas-tugas manajer. Yang pertama adalah manajer adalah seorang diplomat ya, yaitu manajer harus berperan sebagai wakil resmi organisasi pada pertemuan-pertemuan, kemudian mewakili dalam urusan pelanggan, pejabat pemerintahan, ataupun pada organisasi lain. Dan manajer itu mengambil keputusan yang sulit. Ya, maksudnya manajer di sini adalah orang yang diharapkan itu dapat menemukan jalan keluar dari berbagai masalah sulit serta mengambil keputusan yang akurat. Selanjutnya adalah pengertian lingkungan. Pengertian lingkungan ini kalau menurut Robbins and Coulter, ya, lingkungan itu merujuk pada lembaga dan kekuatan yang berada di luar organisasi tersebut dan secara potensial itu mempengaruhi kinerja organisasi itu.
di mana lingkungan organisasi ini terbagi menjadi dua, yaitu ada lingkungan langsung dan juga tidak langsung. Kemudian dari pengertian lain, ini lingkungan organisasi ada juga yang membaginya menjadi lingkungan makro dan juga lingkungan mikro. Dan pada pengertian yang lain, ini lingkungan dibagi menjadi beberapa bagian lingkungan eksternal di mana bisa bersifat langsung dan juga umum, serta ada lingkungan internal. Ya, jadi lingkungan ini bisa dibagikan menjadi beberapa. Ada yang membedakannya menjadi lingkungan langsung dan tidak langsung. Ada yang mengatakan lingkungan makro dan mikro, dan juga ada yang menyebutnya adalah lingkungan eksternal dan internal. Nah, untuk gambaran manajemen dan lingkungan itu sendiri bisa digambarkan kurang lebih seperti ini ya. Jadi ini manajemen ya. Nah, manajemen sendiri ini merupakan internal manajemen ya. Kemudian ada lingkungan eksternal langsung. Nah, kalau yang eksternal langsung ini warnanya kuning ya. Di mana di situ ada pesaing, ada pemerintah, ada pemasok, ada pelanggan, dan juga ada lembaga keuangan. Sedangkan untuk lingkungan umum ini yang berwarna orange. Di mana di situ ada politik, ada budaya, demografi, ekonomi, lingkungan internasional, alam, dan juga teknologi. Ya. Ini untuk gambaran manajemen dan lingkungan, ya. Kemudian untuk lingkungan eksternal langsung. Nah, ini ada pemasok. Pemasok ini adalah sebagai penyedia fasilitas dan sarana yang dibutuhkan perusahaan meliputi persaingan produk, industri, pemasok, dan efektivitas produk. Yang kedua, ada pelanggan atau konsumen. Ini adalah memiliki kebutuhan dan keinginan yang berbeda-beda. Kemudian yang ketiga, tadi ada lembaga keuangan ya. Ini adalah berperan sebagai penjamin sekaligus penyedia sumber dana dan keuangan yang dibutuhkan oleh perusahaan. Kemudian yang keempat itu ada pesaing. Ya, di mana persaingan yang semakin ketat ini akan menuntut manajemen untuk memperhatikan para pesaingnya. Kemudian yang kelima itu ada pemerintah. Ya, di mana peran pemerintah ini sangat besar di dalam keberhasilan suatu organisasi. Ini kategori ya yang masuk pada lingkungan eksternal langsung. Selanjutnya adalah lingkungan umum dari perusahaan. Yang pertama itu ada demografi. Demografi di sini maksudnya adalah isu-isu penting yang harus diamati oleh manajemen, antara lain seperti perubahan struktur, ya, kemudian umur penduduk, permasalahan jenis kelamin, ras, peluang kerja dan pengangguran, serta masalah urbanisasi. Yang kedua ada ekonomi, ya, di mana ekonomi ini mempengaruhi presentasi kerja dari suatu organisasi. Bisa meliputi tingkat pertumbuhan, kemudian pendapatan masyarakat, perubahan selera, dan juga pola pengeluaran. Kemudian diikuti dengan alam, ya, di mana SDA memberikan bahan yang dibutuhkan oleh organisasi guna untuk kelancaran kerja dari organisasi itu sendiri. Kemudian yang keempat itu ada teknologi. Nah, teknologi di sini merupakan kekuatan yang dapat menciptakan produk dan pasar baru. Serta manajemen ini perlu mengamati perkembangan teknologi yang ada. Yang kelima ada politik. Politik ini adalah kebijakan yang dibuat pemerintah itu seringkali bermuatan politisi, ya, sehingga kebijakan itu sering berlawanan dengan misi dan tujuan organisasi itu sendiri.
Dan yang keenam itu ada sosial budaya, di mana kehidupan organisasi itu tidak terlepas dari dinamika lingkungan sekitarnya. Selanjutnya adalah lingkungan internal dari perusahaan. Nah, ini ada 3. Yang pertama adalah ada pekerja atau karyawan. Ini merupakan salah satu sumber daya dan sekaligus input yang berharga yang dimiliki oleh perusahaan. Kemudian yang kedua, itu ada dewan komisaris, di mana ia akan selalu memantau kegiatan dan mengawasi manajemen. Kemudian juga memastikan akan berjalannya itu mencapai tujuan atau tidak. Ya. Dan kedudukannya ini biasanya sebagai independen terhadap manajemen. Dan yang ketiga, itu adalah pemegang saham, di mana memiliki kepentingan dan tanggung jawab tertentu terhadap perusahaan. Nah, tanggung jawab tersebut pada seberapa besar sumbangan atau saham mereka terhadap perusahaannya. Kemudian bagaimana mengenai hubungan lingkungan dan organisasi itu sendiri? Nah, menurut James de Thompson, dalam model ini hubungan lingkungan dan organisasi itu dibagi menjadi 2 dimensi. Yang pertama yaitu ada tingkat perubahan. Di sini akan melihat sejauh mana stabilitas suatu lingkungan yang diukur dengan skala perubahan tingkat stabil dan juga perubahan dinamis. Dan yang kedua, itu ada tingkat homogenitas, yaitu melihat sejauh mana kompleksitas lingkungan yang diukur dengan skala homogenitas sederhana dan juga homogenitas kompleks. Kemudian bagaimana hubungan model hubungan lingkungan dan organisasi Thompson? Nah, kalau digambarkan seperti ini ya. Ini ada ya. Dari sini ini ada kompleksitas tingkat homogenitas sederhana ya. Nah, ini. Kemudian ada ketidakpastian ini rendah ya, ketidakpastian moderat. Nah, dan ketidakpastian tinggi. Ini yang rendah ya, ini yang tinggi. Nah, kemudian di sini ada ya, stabil, dinamis dan juga tingkat perubahan. Nah, ini hubungannya seperti ini. Ya. Nah. Kemudian untuk manajemen dan globalisasi ini meliputi strategi, struktur, dan persaingan perusahaan. Kondisi dalam suatu bangsa yang mempengaruhi cara kerja organisasi berhubungan satu yang lain, di mana persaingan domestik ini akan mendorong inovasi dan juga pengembangan keunggulan bersaing. Yang kedua adalah adanya kondisi permintaan. Permintaan domestik terhadap produk dan jasa suatu industri. Bila pelanggan meminta, maka perusahaan harus menanggapi ya dengan produk dan jasa bermutu tinggi serta inovatif. Yang ketiga ada faktor kondisi, di mana komponen-komponen yang terkait dalam menghasilkan barang dan jasa seperti pekerja terampil, infrastruktur ekonomi, dan juga adanya bahan-bahan mentah atau sumber daya alam. Dan yang keempat itu ada industri terkait dan pendukung. Ya. Nah, dengan adanya negara atau industri pemasok yang bersaing secara internasional, kemampuan untuk menyediakan sumber daya input dan jasa ini diperlukan untuk mendukung produksi barang. Selanjutnya adalah mengenai pengertian budaya organisasi. Ini ada beberapa. Yang pertama menurut Lutyens, dia menyebutkan bahwa budaya itu dapat didefinisikan sebagai pengetahuan yang diperoleh untuk menginterpretasikan pengalaman dan juga menghasilkan perilaku sosial.
Yang kedua, pengertian budaya organisasi menurut Robin dan Judge, bahwa kultur organisasi itu mengacu pada sebuah sistem makna bersama yang dianut oleh para anggota yang membedakan organisasi tersebut dengan organisasi lainnya, di mana sistem makna bersama di sini adalah sekumpulan karakteristik kunci yang dijunjung tinggi oleh organisasi. Kemudian yang ketiga, ini menurut Siagian. Budaya organisasi itu merupakan kesepakatan ya atau komitmen bersama tentang nilai-nilai bersama di dalam kehidupan organisasi dan mengikat semua orang di dalam organisasi yang bersangkutan. Kemudian, apa pentingnya dari budaya organisasi? Yang pertama, budaya ini dipelajari dan membantu manusia dalam usaha mereka berinteraksi juga berkomunikasi dengan orang lain di dalam masyarakat. Dan yang kedua, ketika nilai dan kepercayaan di dalam budaya ini berbeda, maka beberapa orang memiliki masalah penyesuaian. Jika hal ini tidak diantisipasi, maka akan menjadi penyebab kegagalan usaha di dalam organisasi yang disebut dengan istilah kultur shock. Selanjutnya ada karakteristik budaya organisasi. Robin dan Judge mengatakan bahwa ada 7 karakteristik utama yang secara keseluruhan ini merupakan hakikat kultur sebuah organisasi. Yang pertama, itu ada inovasi dan keberanian mengambil resiko. Ya. Maksudnya adalah sejauh mana karyawan didorong untuk bersikap inovatif dan berani mengambil resiko. Yang kedua adalah perhatian pada hal-hal yang rinci. Ya. Untuk melihat sejauh mana karyawan diharapkan menjalankan presisi, analisis, dan juga perhatian pada hal-hal kecil. Yang ketiga itu ada orientasi hasil, ya, sejauh mana manajemen ini akan berfokus lebih pada hasil ketimbang pada teknik dan proses yang digunakan untuk mencapai hasil tersebut. Kemudian yang keempat ada orientasi orang, ya. Ini untuk melihat sejauh mana keputusan-keputusan manajemen mempertimbangkan efek dari hasil tersebut atas orang yang ada di dalam organisasi. Yang kelima itu ada orientasi tim, ya, yaitu untuk melihat sejauh mana kegiatan-kegiatan kerja itu di organisasi pada tim ketimbang pada individu-individu. Kemudian yang keenam itu ada keagresifan, yaitu untuk melihat sejauh mana orang bersifat agresif dan kompetitif ketimbang santai. Kemudian yang ketujuh ada stabilitas, yaitu untuk melihat sejauh mana kegiatan organisasi menekankan dipertahankannya status quo dalam perbandingannya dengan pertumbuhan. Sedangkan untuk sumber utama kultur organisasi, yang pertama yaitu budaya masyarakat atau budaya nasional di mana organisasi berada secara fisik. Yang kedua adalah visi, gaya manajerial, dan kepribadian para pendiri organisasi atau pemimpin yang dominan. Kemudian yang ketiga, yaitu macam bisnis yang digeluti dan nature of business environment. Yang keempat, yaitu struktur organisasi. Misalnya, struktur birokratis ini biasanya akan melahirkan pula budaya yang cenderung birokratis. Kemudian yang kelima, yaitu pelanggan.
Nah, di sini perilaku pelanggan itu biasanya akan berpengaruh terhadap perilaku organisasinya. Dan yang keenam yaitu tradisi warisan organisasi yang tercermin di dalam nilai ataupun artefak. Nah, untuk tindakan manajerial sendiri, beberapa tindakan manajer yang dapat diambil jika ingin membuat kulturnya lebih tanggap terhadap pelanggan. Yang pertama itu ada seleksi, yaitu merekrut orang-orang yang menunjukkan keramahan, antusiasme, dan sikap penuh perhatian. Yang kedua itu ada pelatihan dan sosialisasi. Nah, tindakan ini untuk membuat karyawan yang sudah ada bisa lebih fokus pada pelanggan. Kemudian yang ketiga yaitu desain struktur, di mana manajemen membebaskan karyawan untuk menyesuaikan perilaku mereka dengan kebutuhan dan permintaan pelanggan yang senantiasa berubah. Yang keempat itu ada pemberdayaan, di mana memberi kebebasan untuk mengambil keputusan terkait dengan kegiatan sehari-hari yang memungkinkan karyawan membuat keputusan seketika untuk memuaskan pelanggan. Yang kelima yaitu ada kepemimpinan, ya. Pemimpin ini melalui ucapan dan tindakannya akan memperlihatkan komitmennya terhadap kepuasan pelanggan. Kemudian yang keenam itu ada evaluasi kerja, yaitu kinerja berbasis perilaku yang diukur dari upaya, komitmen, kerja tim, keramahan, dan kemampuan memecahkan masalah pelanggan ketimbang berdasarkan hasil terukur yang dicapai. Kemudian yang ketujuh itu ada sistem imbalan, di mana manajemen itu perlu memberikan imbalan yang layak, juga memberikan penghargaan, kenaikan gaji, promosi berdasarkan layanan pelanggan yang luar biasa. Oke, pertemuan kedua sudah selesai untuk materi, ya. Nanti bisa dibaca juga slide-nya, ya. Jadi ini karena sifatnya hanya menambahkan. Kemudian setelah kalian mempelajari pertemuan kedua, nah silahkan dikerjakan tugas mandiri. Di sini ada 5 soal, ya. Yang pertama itu diminta untuk menjelaskan apa saja yang termasuk ke dalam lingkungan makro dan mikro perusahaan. Kemudian yang kedua, yaitu jelaskan apa peran pemilik perusahaan terhadap budaya lokal dan juga internasional. Kemudian yang ketiga, yaitu jelaskan mengapa tahapan lingkungan organisasi itu dapat mempengaruhi manajemen. Kemudian yang keempat, diminta untuk menjelaskan, ya, apakah budaya organisasi itu mempengaruhi manajemen perusahaan. Dan yang terakhir, yaitu jelaskan bagaimana proses faktor internasional mempengaruhi suatu perusahaan. Oke. Jadi, jangan lupa ya, tugasnya dikerjakan seperti biasa. Ya, yaitu diketik yang rapi, ya, tolong. Jangan acak-acakan, ya, bentuk tulisan, kemudian juga ukuran itu harus sama, ya. Tidak yang satu besar, yang satu kecil, yang satu pakai kalibri, yang satu pakai New Romance, ya, dan sebagainya. Tolong diperhatikan. Nah, nanti kalau sudah selesai, tolong di dalam mengirimkan tugas menggunakan format PDF, ya.
Dan untuk tugas sendiri ini dikumpulkan paling lambat seperti biasa, yaitu hari Sabtu jam 10 malam. Ya. Oke, saya rasa untuk pertemuan hari ini cukup ya. Nanti kita lanjutkan di pertemuan berikutnya yaitu minggu depan. Akhir kata, saya akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.